Ini kemungkinan menggantinya 10.000 km sekali. Kalau kita colok seperti ini, dia akan seperti ini, Pak. Ini Bapak bisa lihat ya, otopiknya. Nah, ini adalah sebenarnya oli yang mengendap. Nah, waduh, dalam mesin yang berwarna seperti ini, itu berefek pada kebocoran sini, Pak. Ini kalau Bapak lihat. Mesinnya rembes, itu jangan dianggap remeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tapedia, selamat sore. Kita masih dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Tidak jauh dari pusat kota atau dari Terminal Jombor. Cek kata kunci di Google Maps, bengkel mobil AHA Motor ya, atau AHA Motor Jogja. Silahkan, nanti akan diarahkan langsung ke bengkel AHA Motor. Bisa konsultasi bersama Mas Hari dan kawan-kawan yang lain tentang kendaraan Anda, apakah berhubungan dengan kaki-kaki, mesin, dan mungkin juga berhubungan dengan transmisi matic dan manual. Silakan datang ke bengkel AHA Motor. Baik Sobat Tapedia, di depan kita sudah ada Mas Hardi yang akan berbagi ilmu pengetahuan untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis minum es gitu, Pak. Es jumbo. Kalau di Jogja banyak es jumbo, Pak. Iya. Jumbo kotaknya tuh jumbo, ini ya wadahnya, Pak. Wadahnya. Jadi murah ya, Mas ya? Murah, Rp3.000. Rp3.000. Baik. Oke. Mas Hardi, kemarin konten kita banyak berhubungan dengan oli. Iya. Terakhir ada mobil yang kehabisan oli atau gimana? Oh, bukan. Itu bukan kehabisan oli, tapi mobilnya adalah berkerak. Berkerak olinya oli, ya? Tuh. Jadi olinya masih maksimal, tapi mungkin kebiasaan pemilik ya. Jadi sering menunda ganti oli. Kemudian dia mungkin ketika nyusut cuma ditambah, nyusut lagi tambah lagi, padahal waktunya udah masuk waktunya ganti oli. Iya. Nah, itu kan dia mengakibatkan endapan di sana, Pak. Mas, kita bisa lihat nggak yang kemarin? Oh, bisa banget. Ayo. Oke, ayo. Ya, kita nonton dulu ya. Kemarin itu kita tahu sendiri kan. Nah, ini fotonya saya lampirkan ya. Nah, buktinya sekarang jadi kayak gini, nah. Tarik Mas Rud. Lihat tuh. Nah, ini lagi proses rakit, Pak. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk bisa membuat mesin ini seperti baru. Sobat Tapedia. Oke. Kemarin ini kotornya luar biasa, luar dalam. Nah, ini Pak. Lihat. Ini udah seperti ini. Ini buat edukasi buat teman-teman dan juga promosi dari kita bahwasanya mesin mobil teman-teman yang tadi yang ngeslak parah dan sangat sulit sekali untuk dibersihkan ya. Ngeslak itu mungkin teman-teman bengkel juga tahu bagaimana sulitnya untuk membersihkan sludge yang ada di mesin teman-teman. Nah, ini sudah kita buat semaksimal sekincang mungkin sisi dalam terutama yang kita konsentrasikan, yaitu di lubang-lubang pelumasannya ini. Ini ada lubang-lubang pelumasan, ini dia kondisinya sudah bolong-long. Kinclong lagi, seperti mesin baru. Seperti mesin baru. Oke. Gitu. Nah, seperti itu tadi, Pak, kondisinya kalau sudah dibersihkan. Iya. Nah, kita di depan kita ini udah ada, ini masih berhubungan dengan oli, Pak. Kenapa santer kita angkat konten ini, karena memang banyak sekali ya kasus-kasus yang dialami oleh teman-teman yang dia memiliki mobil dan dia mungkin belum sampai berita bahayanya telat mengganti oli mesin. Di depan kita ini udah ada mesin ya. Ini adalah salah satu di antara mesin yang dia baru indikasi saja ke arah ke endapan oli. Jadi ini pemilik ini kemungkinan menggantinya 10.000 km sekali, tapi dia diikuti dengan rutin penggantian, artinya tidak sampai yang oli tersebut habis, Pak. Karena kalau oli tersebut mengendap dan juga habis, itu kan oli itu kan dia kan membersihkan ya, Pak. Selain membersihkan dan juga di sana ada pelumasan, maka dia ada endapan ketika dia terjadi penguapan. Efek dari penguapan itu kan dia oli semakin mengental. Nah, kalau oli sudah semakin mengental, sementara tugasnya masih tetap membersihkan, maka endapan yang dari piston itu tadi dia akan mengendap di area permukaan yang tidak bergerak. Biasanya permukaan yang tidak bergerak itu adalah bagian-bagian sini yang tidak terkena dengan camshaft ini, Pak. Ini kan camshaft. Kalau ini bergerak, biasanya etam-etam bergerak itu lebih bersih. Oh iya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Mengkilap ya? Mengkilap. Nah, seperti ini mengkilap. Tapi kalau bagian-bagian yang tidak bergerak, termasuk mengendap, terutama bagian-bagian yang paling sering terjadi tumpukan sludge, itu adalah bagian-bagian yang ini, Pak. Ini kalau kita lihat di sini ada plug atau plug. Plug ini dia fungsinya buat sebenarnya buat bocorin angin atau yang ada di saluran air biasanya, Pak.
Nah, ini di sini ada plak-plak di head itu juga ada plak-plaknya. Nah, gitu. Nggak tahu kenapa dikasih plak, kenapa nggak dibuat buntu saja. Buat nambahin kerjaan biasanya. Nah, ini kalau sudah parah, endapan ini dia akan kalau kita colok seperti ini, dia akan seperti ini, Pak. Ini Bapak bisa lihat ya, topiknya. Nah, ini adalah sebenarnya oli yang mengendap. Nah, waduh, ada ininya Mas. Ada keraknya ya? Betul. Nah, kalau teman-teman melihat kondisi mesin yang seperti ini kan kadang-kadang kan ditanya, Mas, bagaimana solusinya kalau mesin sudah ada endapan lumpur seperti ini? Kalau kita kan sering ngasih beberapa, kita nggak serta-merta langsung turunkan mesinnya. Tapi kalau dia masih bisa dilakukan treatment menggunakan engine plus, itu maka kita sarankan. Nah, model yang seperti ini masih berani untuk dipakai engine plus, Pak. Kan teman-teman kan menanyakan, biasanya seperti apa, Mas? Mesin yang masih aman untuk di engine plus? Karena kan kalau udah parah endapannya, Pak, itu kalau di engine plus itu justru menambah memperparah kondisi mesin. Nah, ini teman-teman bisa membuka rocker cover, kemudian teman-teman bisa mencolok bagian-bagian yang dia rentan terhadap endapan. Kalau misalnya teman-teman dapati kondisinya belum banyak endapan seperti di mesin ini contohnya, itu teman-teman masih bisa melakukan engine plus. Engine plusnya bisa dengan tipe yang oli full seperti dulu kita pernah rekomendasikan PTT oil, atau masih menggunakan yang cairan engine plus yang dia kaleng, Pak. Jadi kaleng, kemudian dia biasanya nggak nyampe 1 liter, cuma berapa mili ya, 500 milian, kemudian dituang sebelum penggantian oli. Tapi pastikan ketika melakukan engine plus, kapasitas olinya masih, kemudian endapannya seperti ini. Jadi nggak terlalu banyak. Ya, biasanya di sini, Pak. Tadi kalau ini kan di area yang cekung ya. Terkadang di area yang tidak bergerak seperti di pengunci atau bracket camshaft seperti ini ada tumpukan oli. Nah, kalau ini kan dia belum begitu masih banyak. Encer ya? Masih encer. Nah, dengan kondisi seperti ini, dia masih bisa ditolong dengan engine flush, meskipun dia tidak bisa membersihkan secara keseluruhan. Tapi dengan adanya engine flush itu paling tidak mengurangi deposit oli yang ada di tumpukan karbon oli yang ada di area dalam mesin. Seperti itu, Pak. Nah, model-model seperti ini itu tetap berefek samping terhadap ini, Pak, tambahan tekanan yang berada di dalam lubang pelumasan. Lubang-lubang pelumasan itu kan dia kan tetap akan tersumbat ya, Pak. Meskipun dia tidak banyak. Efeknya apa? Terjadinya kebocoran. Rata-rata dalam mesin yang berwarna seperti ini itu berefek pada kebocoran sini, Pak. Ini kalau Bapak lihat. Tuh, dia. Kelihatan nggak, Pak? Itu kan kameranya nggak kelihatan. Oh, kelihatan ya. Nah, ini dia bocornya sampai sini, Pak. Tuh, ini kalau kita lihat di area sini, ini oli ini udah banyak nih. Ini coba saya colok ya. Tuh. Ini enggak akibat bocor ya? Bocor. Jadi oli keluar semua sini. Efeknya di sini kan area debu, Pak. Nah, ini dia bocor ke sini. Kayak gitu. Nah, bocornya dari mana? Rata-rata di antara fungsi oli pun juga mendinginkan, Pak. Jadi melumasi, merapatkan, mendinginkan, kemudian membersihkan, itu kan merupakan dari fungsi-fungsi oli. Nah, ketika oli menjadi kualitasnya menjadi jelek, kapasitasnya berkurang, tentunya suhu mesin akan meningkat. Efek dari suhu mesin meningkat itu item-item yang bersifat dia karet seperti o-ring, sealer, itu akan mengalami keretakan, Pak. Karena panas yang melebihi dari panasnya mesin. Terlebih motor fan akan sering bekerja, ya toh. Kemudian oli akan semakin sering menguap. Akhirnya ya lama-kelamaan kapasitasnya akan semakin cepat berkurang. Nah, efeknya apa? Efeknya ini. Di sini kan ada o-ring, Pak. Kita dulu pernah mengganti o-ring packing deadlap. Packing ya. Packing deadlap kalau bahasa bengkelnya, atau packing rocker cover, gasket rocker cover. Nah, gasket rocker cover ini dia akan mengalami, kalau panasnya udah berlebih, akan mengalami percepatan usia. Jadi dia bocor melalui sini, kemudian dia turun ke sini. Nah, ini menjadi indikasi buat teman-teman yang mesinnya rembes, itu jangan dianggap remeh. Bisa jadi rembes ini karena tumpukan oli yang di dalam banyak. Nah, kayak gitu. Belum tentu, tapi belum tentu juga ngeslak. Cuman itu biasanya diakibatkan karena mesin ini tadi mengalami panas berlebih biasanya. Jadi karena apa? Karena kapasitas olinya turun. Nah, penyebab kapasitas oli turun kan penguapan yang berlebih. Penguapan yang berlebih itu kan ada penyebabnya. Bisa jadi karena kondisinya
dalaman mesin itu ada sumbatan sehingga kompresi di bawah piston itu semakin besar, akhirnya efeknya kepada sistem pernafasan yang ada di mesin itu sendiri dia bertambah besar juga ininya, tekanannya. Efeknya nanti kalau tekanannya bertambah besar, yang masuk ke dalam saluran pernafasan ini kan di sini ada selang, Pak. Ini ada manifold ya. Ini manifold ini ada pernafasannya. Nah, pernafasan ini adalah diantaranya ada dua biasanya, satunya yang masuk ke sini. Nah, ini ada rocker cover, yang satunya masuk ke katup PCV valve mobil-mobil sekarang. Nah, itu biasanya dia akan mempercepat ini, Pak, penguapan. Mempercepat penguapan dia ikut kebakar sana. Akhirnya kan ya kembali lagi sifatnya olinya menjadi jelek, kapasitas olinya jadi berkurang, akhirnya mesinnya menjadi panas berlebih. Nah, itu yang mengakibatkan cepatnya rocker cover menjadi bocor. Keras, ya bocor. Hasilnya keras dan menimbulkan kebocoran. Seperti itu, Pak Taufik. Baik. Nah, kalau sarannya kami untuk ketika kita mendapatkan mesin dengan kondisi yang kayak gini, yaitu kalau misalnya teman-teman berkenan ya dilakukan engine flush. Bisa dengan triplet engine flush supaya apa? Cairan-cairan ini tadi, gembalan-gembalan yang sedikit ini tadi, yang kalau kita colek ini misalnya gini. Nah, ini kan kalau kita colek kan tetap ada lumpurnya, Pak. Lumpur ini bibit ya. Itu baru sedikit ya? Baru sedikit. Nah, mumpung masih sedikit ini kita bisa pakai engine flush. Nah, ini selama belum, ini kita lihat di sini ya. Ini bautnya masih bentuk sempurna. Terkadang kan bentuknya udah ketutup sama lumpur endapan. Kalau endapannya udah begitu banyak, kalau kami sarankan jangan di engine flush ataupun dibersihkan karena itu nanti bisa runtuh ke bawah kalau pembersihannya tidak clear sekalian. Atau kalau misalnya dia di engine flush juga sama, dia akan mengakibatkan sumbatan di filter oli sehingga oli tidak naik, bisa jadi tidak naik, bisa jadi turunnya lambat, bisa jadi pelumasan nggak merata. Akhirnya indikator ini olinya, tekanan olinya itu menjadi nyala yang di situ itu yang bentuknya warna merah. Warna merah. Ada kayak gambar oli ya? Ya. Baik. Nah, Mas Ardi, ini kan kalau kita buka nih rover covernya, ya, sehingga ketahuan gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita nggak buka, apakah cukup dengan melihat dari stick oli? Biasanya kita lihat ada dua indikator, Pak. Ya. Pertama pakai dipstick. Rata-rata di dipstick itu dia memiliki. Nah, beda nggak? Ya. Mirip nggak? Rata-rata di sini dia memiliki endapan di area yang dia kecipratan oli. Nah, kalau ini kan dia nggak begitu kelihatan, Pak, nggak begitu ketara. Terus atau yang kedua dari lubang pengisian oli. Lubang pengisian oli itu biasanya ada di rocker cover yang sering kita intip. Nah, itu biasanya akan terlihat di area sini atau di area sini. Kalau beberapa ada di area kamprat atau timing chain. Nah, itu bisa kita intip dari situ. Cuman itu kan sampling. Iya, sampling ya. Sekali lagi ketika sudah terjadi kebocoran, maka tentunya harus dilakukan pembukaan. Kemudian nanti dilakukan penggantian ini. Nah, ini gantian. Ini namanya Haskell rocker cover ya. Ini original. Punyanya Nissan, made in-nya Japan. Japan itu kalau dari Sumatera itu ke arah barat ke utara, Pak. Jauh dikit, Mas. Jauh dikit. Nah, ini asli nih. Ganti yang lebih lembut jadinya. Nah, betul. Ini kalau baru kan kayak gini, Pak. Ini kalau yang lama betul. Saya coba cari ya. Oke. Nah, kalau yang baru kayak gini, Pak. Lemes. Lemes. Kalau yang lama seperti ini. Dan patah. Jadi kenapa? Karena dia terlalu sering kena panas. Ya, efeknya tadi yang sudah kita jelaskan, karena kondisi kapasitas olinya semakin sedikit, semakin buruk kualitasnya, akhirnya pendinginan mesin pun juga akan terganggu. Karena kan diantara fungsi oli tadi ya mendinginkan juga ya, kayak gitu. Nah, ini menjadi kertas seperti ini. Nah, kebocorannya ya muncul dari mana kebocorannya? Dari retakan-retakan ini. Ini retakan yang kelihatan, artinya dia pecah. Ada retakan-retakan yang tidak terlihat, halus ya. Permukaannya jadi nggak rata seperti ini. Nah, ini kan ada kayak jalur relnya gitu, ada jalurnya tuh. Ini ada yang gepeng. Nah, biasanya kalau yang gepeng rata seperti ini dia muncul dari sini. Harusnya ada ini ya, ada apa? Ada jalurnya itu ya? Ya. Gepeng, jadi keluar dari sana ya? Betul. Ini, nah ini ada yang gepeng. Ini gepeng. Kayak gitu. Sobat APD. Baik, ini harganya berapa, Mas? Kalau ganti yang ori? Ini 230.000. Murah, Pak. Murah ya? Kalau kita bicara berapa lama usianya, bisa 10 tahunan. Selama tadi syaratnya oli mesinnya
berfungsi mendinginkan dengan baik, sehingga suhu mesinnya terjaga dan dia olinya pun juga terjaga. Akhirnya tekanannya itu nggak besar di bawah pistonnya itu, karena pernafasannya bagus, karena olinya encer bagus, pernafasannya mesin juga bagus. Akhirnya nggak menambah banyak tekanan di dalam dari dalam. Kalau tekanannya dari dalam kan seperti kita tiup dengan tekanan lebih, akhirnya ini pun jadi keluar olinya dari keluar dari o-ring ini. Baik, Mas Ardi, ini pertanyaan sedikit nih yang mungkin benar atau salah ya. Kan tadi kita udah cek, Mas Ardi bilang ada 2 kemungkinan untuk ngecek sampling ya. Samplingnya. Satu dari lubang dipstick, stick oli. Satu lagi tadi dari Lubang pengisian. lubang pengisian yang ada di sini atau di sini. Nah, kalau kita ganti oli, kan sekaligus ganti apa namanya? Ganti filter oli. Nah, dari sana bisa kelihatan nggak sih? Bisa. Oh, bisa. Biasa dari lubang karter itu kalau kita intip kelihatan. Cuman harus nyenterin. Dan itu sifatnya kalau dia olinya udah habis ya, itu baru kita intip. Kemudian yang kedua dari filter oli. Itu di antara, kan filter oli kita buka di permukaan atau di lubang, di sana kan pasti ada lubang khusus, Pak. Ada lubang main atau lubang pelumasan yang utama. Nah, itu di sana kan kelihatan kalau misalnya ada endapan. Itu bisa kita lihat. Itu cara mudah berikutnya. Cuman kan tentu harus menggunakan kunci. Kalau 2 item ini tadi kita pakai tangan kosong aja masih bisa untuk mengecek. Baik, Sobat Topedia, tips yang bagus dari Mas Ardi untuk ngecek kondisi oli di dalam mesin kita. Masih normal atau tidak normal. Dan cari tahu juga kenapa dia bisa tidak normal. Salah satunya tadi ternyata adalah panas berlebih dari mesin. Ya, akibat pelumasan yang dia kapasitasnya kurang atau mungkin karena memang kualitas olinya udah jelek. Baik, terima kasih Mas Ardi. Sama-sama Pak Taufik dan juga Sobat Topedia. Semoga video dari kami bermanfaat. Kalau teman-teman ada punya pengalaman lebih, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau misalnya ada waktu kita buatkan konten. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.